Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih, Jemaat Tuhan GK Sumut Seklasis Medan 1 dan juga saudara-saudaraku yang tetap setia menyaksikan, mengikuti program Lentera Anugerah yang diberikan kepada kita di setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita. Mari di saat ini saya mengajak kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita menundukkan hati kita bersatu dalam doa. Kami berkata kepadamu, terima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar. Anugerah-Mu begitu luar biasa bagi kami, yang melayakkan kami menikmati pagi hari ini. Di saat hati kami bersyukur, penuhilah hidup kami ya Tuhan dengan sukacita-Mu, ketika Engkau juga berfirman bagi kami. Persiapkan kami ya Tuhan dalam menjalani hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita adalah dari kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat 16 demikian dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Demikian firman Tuhan. Dan tema pemberitaan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah gagal. Ya, gagal. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah ada di antara kita, apakah ada orang yang berharap dirinya gagal? Maksud gagal yang saya katakan adalah gagal dalam pekerjaan, gagal dalam pendidikan, gagal dalam percintaan, atau gagal dalam keluarga, atau gagal paham, seperti kata anak-anak muda sekarang. Saya yakin tidak akan ada orang yang mengharapkan dirinya gagal. Aneh rasanya jika ada orang yang berharap dia gagal. Aneh rasanya. Pasti semua orang ingin berhasil. Pasti semua orang ingin sukses. Pasti. Namun, apakah dengan selalu memiliki keinginan untuk berhasil, maka kegagalan tidak akan pernah datang? Apakah dengan selalu berharap sukses, maka kegagalan tidak akan pernah menghampiri hidup kita? Belum tentu ya, belum tentu. Dan saya pikir semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Walaupun semua orang berharap dirinya selalu sukses dan selalu berhasil. Dalam sepanjang hidup kita, kita mungkin punya pengalaman pernah gagal. Mungkin bukan sekali atau 2 kali. Mungkin berkali-kali dalam usaha pekerjaan kita, dan bahkan mungkin dalam hal-hal yang lainnya. Kegagalan terkadang membuat seseorang terhempas dan jatuh dari impian mereka. Hanya saja memang, ketika seseorang mengalami kegagalan, ada orang yang meresponnya secara negatif. Misalnya, ia menjadi menyerah dan putus asa, atau sama sekali takut untuk mencoba kembali. Selalu dibayang-bayangi oleh kekhawatiran gagal lagi dan gagal lagi. Namun sadarkah kita, sebagai orang-orang yang percaya, kita diajar untuk tidak gampang menyerah terhadap situasi apapun, melainkan terus berusaha dan terus berjuang. Ketika gagal, memang ada kalanya kita merasa lelah untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Lalu kita mulai membuat banyak alasan untuk berhenti, berdoa, dan juga berusaha. Padahal firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 14 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Demikian firman Tuhan. Berhati-hati ketika kekhawatiran dan ketakutan mendahului
hidup kita oleh karena sebuah kegagalan, maka kita tidak akan pernah melihat apa arti sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Ada kalanya juga ketika seseorang mengalami kegagalan, maka ia berhenti untuk berjuang dan berusaha. Berhenti untuk berjalan kembali. Mungkin perasaan bersalah selalu menghantui kehidupannya. Ingatkah kita dengan Simon Petrus? Ya, Simon Petrus. Ia adalah salah seorang murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia juga pernah mengalami sebuah kegagalan. Ia kegagalan dalam mengikut Tuhan dan berani berkorban untuk kasih dan kecintaannya kepada Tuhan Yesus. Ia menyangkal Tuhan. Dan ketika ia sadar dengan apa yang telah ia ucapkan, ia sangat-sangat menyesal. Ternyata perjalanannya selama ini bersama dengan Tuhan menemui sebuah kegagalan. Ketika ia diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang membuat dia takut untuk menunjukkan sebuah integritas dalam kehidupannya. Akhirnya dia berkata, aku tidak kenal orang yang kau katakan. Namun bagaimana selanjutnya kehidupan Simon Petrus? Ia bangkit dari kegagalannya. Ia bangkit dari rasa bersalahnya. Ia ingin buktikan bahwa ia mampu berhasil dalam mengikut Tuhan. Dan dari kegagalannya lah ia memperlihatkan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Kegagalan menjadi cambuk bagi dia untuk meraih sebuah keberhasilan, menjadi murid yang sungguh luar biasa. Dan hal inilah yang juga dikatakan oleh pengamsal bagi kita. Kegagalan adalah merupakan satu sisi dari kehidupan kita. Bahkan dia katakan orang benar bahkan terkadang sampai 7 kali dia jatuh, dia gagal berkali-kali. Namun apakah kita berhenti sampai di sana? Apakah kita mengeluh, mempersalahkan Tuhan? Mungkin saudara-saudaraku sekarang dalam saat-saat yang sulit seperti ini, mengalami berbagai kegagalan mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan. Sudah banyak perjuangan, pengorbanan yang kita lakukan, gagal lagi. Apakah berhenti sampai di sini? Atau bahkan mempersalahkan Tuhan? Jangan berhenti, saudaraku. Orang benar, bahkan orang benar, terkadang gagal sampai berkali-kali. Jangan mengeluh terhadap sebuah kegagalan. Tapi bangkitlah, berjuanglah. Buktikan kepada dunia. Buktikan kepada dirimu. Buktikan juga kepada Allah. Bahwa engkau dapat melihat sebuah keberhasilan. Tapi bukan karena kekuatanmu. Namun semata-mata karena Allah. Karena kasih Allah. Karena kuasa Allah. Maka di saat ini, di hari ini, ketika engkau melakukan tugas, aktivitas, dan pekerjaanmu, lakukan yang baik. Kalau kemarin engkau gagal, hari ini, buktikan bahwa engkau mampu melakukan sesuatu yang baik. Kalau kemarin engkau terseret oleh dunia ini, buktikan bahwa hari ini engkau mampu bertahan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga di hari esok, engkau mampu lakukan yang lebih baik lagi. Kalau kemarin engkau gagal mengasihi, buktikan di hari ini engkau mampu mengasihi dengan kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kegagalan memang merupakan satu sisi dalam kehidupan kami. Namun kegagalan tidak akan membuat kami takut. Tidak akan membuat kami berhenti berjalan bersama dengan Tuhan. Kegagalan menjadi sebuah pembelajaran bagi kami. Bahwa kami memiliki keterbatasan. Bahwa kami seharusnya berharap kepada Tuhan akan kuasa dan kasih-Mu. Biarlah ya Bapa, kami benar-benar bersandar kepada Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami tidak ingin gagal.
membuktikan bahwa kami mengenal Tuhan. Di hari ini ya Tuhan, kami tidak ingin gagal menjadi berkat bagi sesama. Di hari ini ya Tuhan, kami tidak ingin gagal mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Mampukan kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian di hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Selamat melakukan aktivitas dan pekerjaan kita. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Salam sehat, Klasis Medan 1.